Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zadi dengan NIM 2011522021. Saya akan menjelaskan mind map yang saya buat pada soal nomor satu sebelumnya. Yang pertama adalah etika. Etika dalam berinternet, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak cipta, hak dan kewajiban moral. Selanjutnya, tata cara dan masyarakat beradab dan memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Dalam etika ini saya memakai contoh dampak buruk yang dapat terjadi jika dalam artikel buruk yaitu merekam saat konser langsung. Yaitu yang pertama adalah dapat mengganggu fokus artis karena penonton hanya sibuk mereka. Pelanggaran hak cipta dapat mengganggu suara musik disebabkan ponsel penonton mendering, mengurangi interaksi antara penonton dan artis, kehilangan rasa limited edition atas konser karena orang yang tidak datang dan menonton video saja bisa tahu dan merasakan bagaimana konser berjalan. Jika konser yang susah dan mahal didapatkan terbang sia-sia dan tidak bisa dinikmati dan tidak dinikmati. Nampak dilihat di sini, artis dan penonton sama-sama mendapatkan kerugian um, karena uh, etika buruk dalam merekam konser tersebut, itu fokus artis terganggu, pelanggar hak cipta, dan selanjutnya uh, penonton juga tidak bisa menikmati fokus itu konser tersebut. Selanjutnya adalah di bagian hijau yaitu privasi media sosial atau privasi internet. Uh, Contoh di sini yaitu ketika seseorang media sosialnya di private atau dikunci, maka kita tidak boleh langsung mengupload foto orang tersebut. Perlu adanya permintaan izin ke orang tersebut karena bisa saja orang tersebut tidak ingin dirinya terekspos. Uh, sebagai ini sebenarnya hanya common sense atau naluri saja, karena misalkan seseorang bersangkutan itu memprivasi konten itu sendiri, uh, tentu saja sudah pasti orang-orang dia tidak ingin konten tersebut tersebar luas lagi ke sosial media secara publik. Karena itu, upload bukan adalah suatu pelanggaran yang jelas. Dan jika memang memang ingin upload itu benar-benar ingin, maka permintaan izin diperlukan atau mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan. Dalam bentuk tulisan seperti mendeskripsikan perilaku tersebut, perilaku buruk, misalkan seorang pelaku, boleh saja, tetapi artikel tersebut tidak boleh berbohong. Harus berupa fakta, tidak fakta yang tidak dikurang-kurangi atau tidak dilebih-lebihkan, dan juga tetap merahasiakan nama orang tersebut atau identitas orang tersebut untuk melindungi orang tersebut dan juga orang-orang berhubungan dengan orang tersebut. Kemudian adalah pada bagian biru adalah bagaimana jika IAM dapat mendeteksi amunisi. Potensi dari aplikasi pendeteksi amunisi diantaranya adalah pada bidang kesehatan dapat lebih mudah mendeteksi dan mengawasi keadaan emosional pasien. Pada pekerjaan seseorang atasan bisa mengatasi emosi kawannya dengan ketiga pada proses pengambilan keputusan akan mempermudah pengguna untuk mengambil keputusan yang akan diambil. Katakan saja dengan AI yang bisa membaca emosi, membuat pekerjaan lebih mudah, akan tetapi itu juga berarti risiko privasi pribadi bocor semakin besar. Ada orang memiliki emosi limit seperti tertawa ketika sedih, menangis, bahagia, dan marah dan senyum. Manusia memiliki beragam bentuk, dan manusia sendiri tidak selalu sama dengan Hanis, rasa, dan kebiasaan, membuat semakin sulit untuk membaca emosi manusia itu sendiri. Uh, dan kemudian sebagai contoh, tersenyum bukan berarti hanya bahagia dan suka akan sesuatu, tapi juga bisa berarti tanda sopan santun kepada pegawai yang menawarkan barang jualan kepada si pelanggan atau orang yang tersenyum sendiri. Dan AI bisa salah mengartikan bahwa itu menyukai apa yang ditaruhkan sang pegawai, padahal itu hanya bentuk sopan santun. Dan juga adalah dari makalah freedom of speech yang saya buat, kebebasan berpendapat adalah hak yang pasti yang dimiliki oleh semua orang, yang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh direbut, diambil, dan diberikan kepada orang lain. Walaupun merupakan hak yang dimiliki, bukan berarti bebas tanpa batas. Kebebasan berbicara tidak akan bisa berlaku jika kebebasan itu sendiri
di saat bersamaan juga merebut hak orang lain. Menyebarkan kebencian adalah batasan kebebasan berbicara yang ada pada definisi paragraf pertama. Tapi sebenarnya kebencian seperti apa? Kebebasan yang memiliki kebencian itu sendiri sampai menular. Kebencian itu sendiri tidak boleh sampai menular ke orang lain. Sebagai contoh, orang-orang membenci keluarga pelaku, di sanalah batasan itu ditarik. Kebebasan berpendapat tidak boleh diambil, tapi juga bersamaan tidak boleh mengambil hak-hak orang lain. Karena itulah batasan-batasan kebebasan berpendapat dan kebencian. Kebencian saya bicara yang kebencian di sini berarti kebencian kepada pelaku, apa yang dilakukan pelaku, apa yang sudah dilakukan pelaku, apa yang sikap pelaku, dan apa yang terjadi kepada pelaku. Apa yang terjadi kepada korban. Oh, kebencian diperbolehkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan, tapi juga tidak boleh dilakukan secara uh, anarki atau berlebihan, karena itu juga di saat bersamaan juga melanggar beberapa hak asasi manusia lainnya. Dan juga tidak boleh kebencian itu tidak boleh mengakar ke berbagai tempat atau hal-hal lainnya, karena itu pun akan merupakan pelanggaran karena kebencian tanpa dasar dan juga merugikan orang-orang lain yang bahkan tidak berhubungan dengan kejahatan tersebut, hanya berhubungan kepada pelaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.